Kita awali informasi pertama, Saudara. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo mencatat adanya temuan sebanyak 3 ekor hewan ternak sapi yang positif terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK di wilayah Kulon Progo. Guna mencegah serta mengantisipasi meluasnya kasus penyakit PMK tersebut, Dinas Pertanian pun gencar melakukan vaksinasi massal pada ratusan hewan ternak. Sejak sepekan terakhir, Dinas Pertanian dan Pangan melalui bidang peternakan Kulon Progo menggencarkan kegiatan vaksinasi massal pada hewan ternak khususnya sapi di sejumlah wilayah. Vaksinasi massal ini dilakukan guna mengantisipasi meluasnya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang kembali merebak di sejumlah daerah termasuk DIY sejak beberapa pekan terakhir. Sebanyak 200 vaksin PKM bantuan pemerintah DIY telah didistribusikan ke 200 peternak yang tersebar di 6 kapanewon, baik di sisi selatan, barat maupun utara. Vaksinasi periode kedua ini kembali dilakukan menyusul banyaknya temuan kasus hewan ternak yang kembali terjangkit PMK di wilayah DIY, termasuk di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Di Kulon Progo sendiri saat ini tercatat sudah ada sebanyak 3 ekor hewan ternak sapi yang positif PMK, yakni di wilayah Kalurahan Plumbon, Kapanewon, Temon, Kulon Progo. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kulon Progo, mengingat PMK dapat dengan cepat menular ke ternak lain sehingga dapat berpotensi merugikan para peternak. Sampai hari ini kita temukan satu kasus di Kapanewon Temon, tepatnya di Desa Plumbon, ya. Jadi terkena PMK sejumlah 3 ekor. Selain vaksinasi, kita mengharapkan peternak untuk menjaga sanitasi kandang dan sedapat mungkin tidak memasukkan ternak baru karena situasinya masih banyak kasus PMK di lapangan. Ya, kepada pedagang kami himbau untuk sementara ini tidak memasukkan hewan-hewan baru lagi dari daerah yang tertular. Kemudian untuk sapi-sapi yang ada di kandang mereka kami harapkan untuk divaksinasi. Ini untuk kegiatan pencegahan maraknya penyakit PMK yang jilid 2 ini, Pak. Ya, kekhawatiran itu ada karena daerah-daerah lain dari Jawa Tengah ataupun Jawa Timur itu udah terjangkit penyakit PMK yang kedua kalinya ini. Dampaknya sangat mengkhawatirkan sekali, Pak. Karena kenapa ya? Itu ntar untuk bisa sampai ke kematian, terus kelumpuhan, dan akhirnya petani jadi merugi. Selain melakukan vaksinasi massal, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo juga menghimbau pada seluruh peternak agar tidak mendatangkan ternak dari luar daerah untuk sementara waktu. Selain itu juga secara rutin membersihkan kandang dan menjaga kondisi kesehatan hewan ternak masing-masing. Termasuk juga agar segera mungkin melaporkan dan memeriksakan hewan ternaknya yang mengalami gejala PMK. Demikian Jatmiko Hadi melaporkan dari Kulon Progo.